Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Hidayat dengan NIM F1S1 22214 dari ruangan R007. Di sini dengan dosen pengampu Dewi Lestari Eskom MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar sains dan teknologi. Tentang pelajaran dasar-dasar sains dan teknologi. Ada 4 macam pengetahuan, yaitu pertama, yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan tentang hal-hal biasa ataupun pemahaman manusia akan suatu objek tertentu yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan biasa disebut dengan istilah common sense. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Contoh, air digunakan untuk menyiram tanaman. Musim kemarau yang panjang akan mengakibatkan kekeringan dan sebagainya. Kedua, pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah adalah ilmu sains yang memperoleh pengetahuannya dengan menggunakan metode tertentu. Pengetahuan tersebut diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klarifikasi. Contoh, bumi berputar pada porosnya. Air termasuk unsur penting dalam tubuh manusia, dan sebagainya. Tiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Contohnya seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, alam semesta, dan sebagainya. Pengetahuan alam, pengetahuan agama. Pengetahuan agama adalah pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini berisi ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan dan dengan sesama manusia serta informasi mengenai hari akhir. Kemudian, pengetahuan dan kesadaran. Pengetahuan adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Menurut Mohatta, pengertian ilmu pengetahuan, Mohatta mengetahui bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan, hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun hubungannya. Dan seterusnya, pengertian ilmu pengetahuan menurut Dadang Ahmad adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang terus-menerus hingga menjelaskan fenomena dan keberadaan alam itu sendiri. Kemudian, sikap kebenaran ilmiah dan presisi. Kebenaran ilmiah terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah kebenaran dan kedua adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI, arti dari kata kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah menurut KBBI adalah sifat ilmu dari, dan arti lainnya adalah ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan, sehingga kebenaran ilmiah ini tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Dari pengertian ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah, atau dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pengetahuan ilmiah bertitik tolak dari kekaguman terhadap pengalaman biasa atau harian. Misalnya saja air jika dipanaskan akan mendidih. Kekaguman terhadap pengalaman, kebenaran, pengetahuan biasa atau common sense menimbulkan berbagai ketidakpuasan bahkan keraguan terhadap kebenaran harian tersebut. Ketidakpuasan dan keraguan tersebut akan melahirkan keingintahuan yang mendalam yang diwujudkan dalam berbagai pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut selanjutnya diikuti dengan dilakukannya sejumlah penyelidikan.
Serangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan atau sains. Kemudian teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandang sistematis mengenai fenomena dengan menghubungkan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Sedangkan kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objek, bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan tiga hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu, dan nilai pengetahuan yang didirikan atas ketentuan terjadinya pengetahuan itu. Kemudian, hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Setiap hukum ilmiah, bagaimanapun, tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja, kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan lain. Dengan kata lain, kalau dalam bentuk hipotesis masih merupakan sebuah dugaan bahwa ada hubungan sebab akibat antara A dan B. Dalam bentuk hubungan sebab akibat itu terbukti benar. Sebaliknya, jika A dan B masih kadang-kadang saja, berarti hubungan A dan B merupakan hubungan hukum ilmiah. Teori ilmiah merupakan sebuah teori pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi serta prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah, definisi ilmiah kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini, atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.